Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil TBL yang sudah kami diskusikan dan sudah kami kerjakan dengan judul Perancangan Strategi Bisnis Inovatif dan Audit Strategi Komprehensif pada PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan kami yang beranggotakan saya sendiri, Dian Pratikasari, Apriliana, Ainur Rahmajulista, Jini Liana, dan Windy. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Latar belakang. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan FMCG terbesar di Indonesia yang saat ini menghadapi fenomena kontradiktif. Di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat di Indonesia yang mencapai 1.500.556 per kapita per bulan, Unilever justru mengalami penurunan laba sebesar 29,8% menjadi 3,4 triliun tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tekanan biaya produksi, perubahan perilaku konsumen yang lebih selektif, gerakan boikot, persaingan ketat dari merek lokal, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor bahan baku. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana profil dan kondisi lingkungan strategis Unilever saat ini, baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang kedua, apa saja alternatif strategi yang dapat dirumuskan untuk mengatasi tantangan di era digital. Yang ketiga, bagaimana strategi bisnis inovatif dirancang untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Yang keempat, bagaimana pelaksanaan audit strategi komprehensif untuk menilai efektivitas strategi perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis lingkungan strategis menggunakan SWOT, menganalisis persaingan industri dengan Partners Five Force, mengidentifikasi aktivitas rantai nilai, merumuskan alternatif strategi, serta menentukan prioritas strategi menggunakan matriks QSPM. Hasil penelitian, analisis SWOT, kekuatan dan kelemahannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Unilever memiliki sejumlah kekuatan utama sebagai perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Kekuatan tersebut meliputi ekuitas merek global yang kuat dengan portofolio produk yang kompetitif, budaya perusahaan yang kuat dan komitmen terhadap digitalisasi dan kecerdasan buatan, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta penerapan ESG sebagai strategi jangka panjang. Namun di sisi lain, perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Kelemahan tersebut antara lain ketergantungan pada segmen home and personal care yang menjadi kontributor utama pendapatan, tekanan biaya produksi yang tinggi karena ketergantungan pada bahan baku impor, biaya inovasi dan pemasaran yang tinggi, kebijakan terpusat yang memperlambat pengambilan keputusan, serta keterbatasan umpan balik konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan. Adapun peluang dan ancaman. Dari sisi eksternal, Unilever memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan kinerja. Peluang tersebut mencakup infrastruktur logistik yang semakin baik di Indonesia, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan,
perubahan demografi, dan tren ekonomi makro yang menguntungkan, stabilitas ekonomi domestik, serta peluang ekspansi distribusi ke wilayah yang belum tergarap. Namun demikian, perusahaan juga menghadapi berbagai ancaman yang cukup signifikan. Ancaman tersebut meliputi perubahan cepat dalam preferensi konsumen, persaingan yang intens dari merek lokal, inflasi dan kenaikan biaya bahan baku, ancaman keamanan siber di era digital, serta tuntutan tenaga kerja yang terus berkembang seiring perubahan ekspektasi generasi muda. Lalu berikutnya ada Fortes Five Forces. Analisis industri menggunakan model Foster Five Forces menunjukkan bahwa tingkat persaingan antar pesaing di industri FMCG Indonesia tergolong tinggi, dengan merek lokal yang semakin agresif dalam hal harga dan inovasi. Kekuatan tawar-menawar pembeli juga tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan dan biaya peralihan merek yang rendah. Kekuatan tawar-menawar pemasok tergolong sedang, di mana Unilever memiliki kekuatan tawar yang cukup besar karena volume pembelian yang besar. Namun, ketergantungan pada bahan baku impor membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi harga dan nilai tukar. Ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang karena modal dan skala ekonomi menjadi hambatan. Meskipun merek digital noktif dengan model basis direct to customer dapat mengganggu pasar, ancaman produk pengganti juga tergolong sedang. Dengan produk perumahan atau produk lokal yang dipasarkan sebagai alternatif lebih sehat atau halal semakin populer di masyarakat. Lalu ada value chain dan perumusan strategi. Analisis rantai nilai menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran dan penjualan melalui branding serta operasi manufaktur dan logistik merupakan sumber utama keunggulan kompetitif Unilever. Namun demikian, biaya penjualan dan administrasi masih tergolong tinggi sehingga perlu dioptimalkan melalui digitalisasi. Selain itu, rantai pemasok perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kandungan lokal untuk mengurangi kerentanan pada biaya impor. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan 4 alternatif strategi. Yang pertama, strategi intensif melalui penetrasi pasar yang lebih dalam melalui platform digital dan e-commerce. Yang kedua, strategi diversifikasi dengan pengembangan produk yang berfokus pada kesehatan dan berkelanjutan. Yang ketiga, strategi integrasi dengan meningkatkan kandungan lokal sehingga 80% pada tahun 2027 untuk mengurangi ketergantungan impor dan menstabilkan biaya. Yang keempat, strategi transformasi digital dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran pemasaran dikenal ke kanal digital dan memanfaatkan big data analistik untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Lalu berikutnya ada KSPM dan prioritas strategi. Dengan menggunakan matriks KSPM, strategi transformasi digital dan optimasi rantai pasok, serta reposisi portofolio produk
menonjol sebagai alternatif dengan daya tarik tertinggi. Hal ini karena strategi tersebut secara langsung menjawab kelemahan internal perusahaan terkait biaya tinggi dan ketergantungan impor, sekaligus memanfaatkan peluang eksternal berupa perkembangan digitalisasi dan tren wellness di masyarakat. Transformasi digital pemasaran menjadi prioritas utama karena dapat meningkatkan efisiensi biaya sekaligus menjangkau konsumen yang semakin digital savvy. Optimasi rantai pasok melalui peningkatan kandungan lokal menjadi prioritas kedua karena dapat mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap biaya produksi. Sedangkan reposisi portofolio produk ke arah wellness dan halal menjadi prioritas ketiga untuk merespon perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan dan aspek kehalalan produk. Lalu ada matriks balance scorecard. Untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif, dirancang sistem pengukuran kinerja berbasis balance scorecard yang mencakup 4 perspektif. Dari perspektif keuangan, tujuan strategisnya adalah meningkatkan profitabilitas dan nilai pemegang saham yang diukur melalui net profit margin, return on equity, pertumbuhan penjualan, dan cash conversion ratio. Dari perspektif pelanggan, tujuannya adalah meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan yang diukur melalui pangsa pasar, customer satisfaction index, brand loyal, serta persentase penjualan produk halal dan wellness. Dari perspektif proses bisnis internal, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan yang diukur melalui efisiensi rantai pasok dengan indikator local sourcing, inventory turnover, pengurangan emisi karbon, serta efisiensi energi dan air. Sedangkan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, tujuannya adalah mengembangkan kapabilitas digital dan kompetensi karyawan yang diukur melalui tingkat adopsi teknologi digital, employee engagement score, program pelatihan big data, dan AI, serta efisiensi investasi R&D. Kesimpulan, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi tantangan eksternal yang signifikan, termasuk tekanan biaya produksi, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan ketat dari merek lokal. Strategi divestasi bisnis non-inti dan fokus pada home and personal care merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan margin dan fokus strategis. Alternatif strategi prioritas adalah transformasi digital pemasaran, peningkatan kandungan lokal untuk efisiensi biaya, dan reposisi portofolio produk ke arah wellness dan halal. Audit strategi menggunakan balance scorecard menunjukkan bahwa perusahaan perlu memantau secara ketat KPI di keempat perspektif, terutama efisiensi operasional dan inovasi produk untuk memastikan pemulihan berkelanjutan. Saran untuk perusahaan adalah mempercepat implementasi local sourcing guna mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar rupiah dan melakukan digitalisasi menyeluruh pada rantai nilai agar dapat meningkatkan efisiensi serta responsivitas terhadap pasar. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan peneliti kuantitatif yang menguji pengaruh langsung transformasi digital terhadap kinerja keuangan Unilever, serta melakukan studi perbandingan strategi dengan kompetitor utama. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.